Pada tahun 1959, Yip Man menjalani kehidupan yang tenang di Hong Kong. Dia tetap berlatih Wing Chun, meski tidak terlalu memfokuskan diri pada penyebaran ilmunya. Putra pertamanya, Ip Chun, telah kembali ke Foshan untuk belajar bahasa Inggris. Suatu hari, Bruce Lee, yang kini remaja, datang menemui Yip Man untuk menagih janji agar diterima sebagai murid. Bruce mencoba meyakinkan Yip Man dengan menunjukkan kecepatannya dalam menyerang, menendang batang rokok yang dilemparkan Yip Man. Namun, Yip Man merasa Bruce Lee masih belum cukup cepat dan menyuruhnya kembali lagi di lain waktu. Adegan kemudian berpindah ke sebuah sekolah dasar, di mana Ip Ching, putra kedua Yip Man, berkelahi dengan seorang anak laki-laki bernama Cheng Fong, yang mengklaim dirinya mempelajari Wing Chun versi Arab. Pertarungan ini dilerai oleh seorang guru bernama Wong, yang kemudian membawa mereka ke ruang guru di mana Cheung, istri Yip Man, mengobati mereka. Wong memberitahu Cheung bahwa Fong tinggal bersama ayahnya yang bekerja sebagai tukang becak, dan mungkin akan terlambat menjemputnya. Tak lama kemudian, Yip Man tiba dan mengajak Fong makan malam bersama keluarganya. Di sana, Fong dan Ching berdamai dan menjadi teman. Setelah makan, Fong memperlihatkan keterampilan Wing Chun-nya yang masih belum sempurna kepada Yip Man, yang kemudian bertanya siapa yang mengajarinya. Fong menjawab bahwa ayahnya yang mengajarinya. Ayah Fong, Tin Chi, datang menjemput anaknya, dan setelah itu terlihat bahwa Tin Chi bekerja sampingan sebagai petarung bawah tanah untuk seorang preman bernama Ma. Tin Chi terpaksa melakukan ini demi memenuhi kebutuhan anaknya, meski sebenarnya dia bukanlah petarung biasa, karena dia menguasai jurus-jurus yang sangat mirip dengan Wing Chun. Pada saat itu, bos Ma, Frank, datang untuk menagih hasil operasi mereka sebagai mafia tanah. Frank memerintahkan Ma untuk membeli tanah tempat sekolah Ip Ching dan Fong berada. Ma meminta waktu 1 bulan karena kepala sekolah menolak menjual, namun Frank memaksanya untuk mendapatkan tanah itu dalam 2 minggu. Keesokan harinya, seorang wartawan bernama Lee mengunjungi paguyuban kungfu yang dipimpin oleh seorang master bernama Tin. Tin kemudian memperkenalkan Lee kepada Yip Man, yang disebutnya sebagai master kungfu terkuat di Hong Kong. Ketika Yip Man akan berfoto bersama para master kungfu untuk dokumentasi, dia menerima telepon dari istrinya, Cheung, yang meminta Yip Man menjemput Ching dari sekolah. Kemudian, di depan sekolah, Yip Man bertemu Tin Chi yang juga hendak menjemput Fong. Disinilah Tin Chi mengungkapkan bahwa dia adalah murid dari salah satu murid Yip Man, yang berarti mereka adalah saudara seperguruan. Namun, Tin menjelaskan bahwa pada tahun 1920-an hingga 1930-an, seni bela diri Wing Chun terpecah menjadi 2 aliran. Chen Washun, guru Yip Man, menekankan teknik serangan yang lembut tetapi mematikan, sementara guru Tin Chi lebih berfokus pada kekuatan serangan. Meski demikian, tujuan dari kedua aliran tersebut tetap serupa. Ketika Yip Man bersiap untuk pulang bersama Ip Chun, dia melihat Ma bertingkah mencurigakan. Kecurigaannya terbukti saat Ma masuk ke ruang guru dan dengan kasar memaksa kepala sekolah untuk menandatangani surat jual beli tanah sekolah. Beruntung, Yip Man tiba tepat waktu dan segera mengalahkan mereka.
Namun, ketika Ip Man menelepon polisi, anak buah MA mengancam akan membunuh Wong jika mereka tidak dibebaskan. Demi keselamatan Wong, Ip Man terpaksa membiarkan mereka pergi. Fatpo, yang kini menjabat sebagai kepala kepolisian, meminta Ip Man untuk menjaga sekolah karena polisi sedang sibuk menangani banyak kasus kejahatan yang meningkat. Pada malam harinya, Ip Man dan murid-muridnya berjaga di halaman sekolah. Karena malam semakin larut, Ip Man menyarankan Lik dan murid-murid lainnya untuk pulang. Namun, pada saat yang sama, segerombolan anak buah MA menyerbu kompleks tersebut. Meski Ip Man dan murid-muridnya berhasil melawan mereka, jumlah musuh terlalu banyak, sehingga kepala sekolah diculik dan beberapa ruang kelas dibakar. Tim Chi, yang kebetulan melintas, datang membantu melawan para penjahat dan berhasil menyelamatkan kepala sekolah. Keterampilan Tim Chi membuat Ip Man terkesan, dan setelah para penjahat dikalahkan, Ip Man berterima kasih atas bantuannya. Keesokan paginya, Fatpo meminta izin dari atasannya, seorang perwira Inggris, untuk mengambil alih masalah sekolah. Namun, atasannya menolak dan mengatakan bahwa dia yang akan mengurusnya. Sementara itu, Cheung tiba-tiba merasakan sakit perut dan pergi ke klinik Tiong Feng untuk membeli obat pereda nyeri. Ketika Ip Man sedang menikmati teh di depan sekolah, dia didatangi oleh Mo San, seorang master seni bela diri yang dulu mengajar MA. Mo San, yang marah dengan perilaku MA, mengajak Ip Man untuk menantang MA di galangan kapal Hong Kong. Sesampainya di sana, Mo San segera menampar MA dan menegurnya di depan anak buahnya. MA membalas dengan serangan menggunakan pisau tersembunyi, tetapi Ip Man berhasil menghentikannya dan menahan MA. Saat situasi semakin memanas, Fatpo tiba untuk meredakan ketegangan. Namun, karena MA memiliki perlindungan yang kuat, mereka harus melepaskannya. Ip Man, Fatpo, dan Mo San kemudian berdiskusi tentang MA dan masalah sekolah. Fatpo menjelaskan bahwa MA bekerja untuk seorang pengusaha properti Amerika bernama Frank, yang memiliki koneksi kuat di Hong Kong. Satu-satunya pilihan adalah menyerahkan sekolah untuk menghindari lebih banyak korban di masa depan. Tentu saja, Ip Man menolak karena baginya, sekolah adalah masa depan anak-anak. Keesokan harinya, Cheung kembali merasakan sakit di perutnya, meskipun dia sudah menghabiskan obat anti nyeri yang dia beli. Cheung memutuskan untuk memeriksakan dirinya ke dokter, dan hasil pemeriksaannya mengejutkan, dia didiagnosis menderita kanker perut. Cheung pergi ke sekolah untuk memberitahu Ip Man, tetapi dia merasa sedih melihat suaminya begitu sibuk menjaga sekolah.
Pada malam itu, MA menemui Tin Chi, seorang petarung bawah tanah, dan menawarkan pekerjaan untuknya. MA bersedia membayar Tin dengan jumlah besar jika dia mau membalas dendam terhadap Guru Ngosan. Karena Tin membutuhkan uang untuk membuka perguruan bela diri dan menyaingi Ip Man, dia menerima tawaran tersebut. Esok paginya, Tin mendatangi toko payung milik Ngosan dan menyerangnya dengan sangat brutal, bahkan mematahkan tangan Ngosan. Sementara itu, Ip Man yang bersiap menuju sekolah dihentikan oleh istrinya, yang bertanya kapan dia akan meluangkan waktu untuknya. Sebelum Ip Man bisa menjawab, telepon dari rumah sakit datang, memberitahu bahwa Ngosan sedang dirawat. Ip Man segera menuju rumah sakit untuk menjenguk, tetapi Ngosan mengatakan bahwa dia tidak memanggilnya. Ternyata, panggilan itu adalah jebakan dari MA, yang bertujuan menarik Ip Man dari sekolah, sehingga gengnya bisa menculik beberapa siswa, termasuk Ip Ching dan Fung. Ketika tiba di sekolah, Ip Man mendengar kabar bahwa MA membawa putranya ke galangan kapal. Tanpa ragu, Ip Man segera menuju ke sana dengan membawa tongkat bambu. Namun, di lokasi, MA mengancam akan menjual anak-anak jika Ip Man tidak menyerahkan kepala sekolah. MA juga memaksa Ip Man untuk berlutut, yang akhirnya dilakukan Ip Man dengan berat hati. Di saat yang sama, Tin muncul dan terkejut melihat putranya menjadi salah satu yang diculik. Tetapi, karena Tin adalah bagian dari geng, MA melepaskan Fung begitu saja. Setelah Tin pergi, Ip Man harus menghadapi 10 petarung jalanan. Tanpa pikir panjang, Ip Man melawan mereka. Sementara itu, Fung merasa iba terhadap teman-temannya yang masih ditahan. Dia memohon kepada ayahnya untuk membantu Paman Yip menyelamatkan mereka. Akhirnya, Tin setuju dan kembali ke galangan kapal untuk menghadapi MA dan anak buahnya. Selama pertarungan, Ip Man bertarung keras melawan anak buah MA yang semakin banyak. Berkat teriakan dari Ip Ching, Ip Man berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Tak lama kemudian, polisi yang dipimpin oleh Fat Po tiba untuk menangkap geng tersebut, meskipun MA berhasil melarikan diri melalui jendela. Ketika tiba di rumah, Ip Man dimarahi oleh Cheung karena membiarkan Ching diculik. Ip Man mencoba menenangkannya dan mengakui kesalahannya. Namun, meskipun Ip Man mencoba meredakan situasi, Cheung tetap merasa sedih karena dia mungkin tidak akan bisa menjaga Ching lebih lama lagi. Mendengar kabar tersebut, Ip Man sangat terkejut. Cheung kemudian membawa Ip Man ke dokter, dan di sana Ip Man baru menyadari bahwa istrinya mengidap kanker perut dan diperkirakan hanya memiliki waktu hidup kurang dari 6 bulan. Ip Man langsung merasa terpukul oleh berita tersebut. Dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan semua urusannya dan fokus mendampingi istrinya hingga akhir hidupnya. Sementara itu, Frank memecat MA karena kegagalannya dalam misi. Sebagai pengganti, Frank menunjuk seorang petinju Muay Thai bernama Hamley. Keesokan harinya, Ip Man membawa Cheung untuk berobat ke klinik.
Saat mereka hendak meninggalkan klinik dengan menggunakan lift, tiba-tiba Hamle muncul dan mulai menyerang Ip Man. Menyadari kondisi Cheung yang sakit, Ip Man menyeret Hamle keluar dari lift dan melancarkan serangan berulang kali. Meskipun Hamle memiliki tubuh yang lebih besar, Ip Man berhasil mengalahkannya. Setelah insiden tersebut, Ip Man menemui Fat Po untuk mencari tahu siapa yang mengirim Hamle. Fat Po menjelaskan bahwa bos MA, yaitu Frank, adalah otak di balik serangan tersebut. Frank ingin menghabisi Ip Man karena menghalangi rencananya untuk menguasai lahan sekolah. Merasa bahwa berdiam diri tidak akan menyelesaikan masalah, Ip Man memutuskan untuk menemui Frank di kantornya. Frank menantang Ip Man untuk bertarung selama 3 menit. Jika Ip Man bisa menahan serangan Frank selama waktu tersebut, maka Frank akan meninggalkan sekolah dan keluarganya. Ip Man menerima tantangan tersebut dan mulai bertarung melawan Frank. Di awal pertarungan, Ip Man menghadapi kesulitan karena kekuatan pukulan Frank yang sangat besar. Menyadari ketidakseimbangan kekuatan, Ip Man fokus menyerang gerak kaki Frank dan berhasil melancarkan beberapa pukulan. Setelah 3 menit berlalu, Frank menepati janjinya dan mundur dari rencana awalnya. Sementara itu, Tin Chi menggunakan uang yang diperoleh dari MA untuk menyewa tempat baru. Tempat ini akan dijadikan sekolah seni bela diri Wing Chun miliknya. Tin menghubungi wartawan Lee untuk mempublikasikan berita tentang perguruannya, mengklaim bahwa Wing Chun yang dia ajarkan adalah yang asli, sedangkan milik Ip Man bukan. Untuk membuktikan klaimnya sebagai Grandmaster Wing Chun, Tin menantang berbagai master seni bela diri di Hong Kong. Tin berhasil mengalahkan mereka dan memperoleh perhatian media. Sekolah Tin berkembang pesat dan bahkan diresmikan oleh wali kota. Pada titik ini, Tin menantang Ip Man untuk bertarung, menetapkan siapa yang benar-benar Grandmaster Wing Chun. Sementara itu, Ip Man lebih memilih menghabiskan waktu dengan istrinya yang sedang sakit parah daripada memikirkan tantangan tersebut. Dia juga memutuskan untuk mengikuti kelas menari yang kebetulan dilatih oleh Bruce Lee. Bruce Lee membuat kesepakatan, jika Ip Man ingin belajar menari, maka ia harus menerima Bruce Lee sebagai muridnya. Ip Man akhirnya setuju dengan syarat tersebut. Hari pertandingan tiba, tetapi Ip Man memilih untuk tidak hadir dan lebih memilih menari bersama Cheung. Pertandingan dihadiri oleh banyak tokoh penting, namun karena Ip Man tidak datang, Tin Chi dinyatakan sebagai pemenang dan diakui sebagai Grandmaster Wing Chun. Meski demikian, Tin Chi merasa belum puas karena belum mengalahkan Ip Man.
Saat sedang menari, Cheung tiba-tiba mengalami sakit perut dan pingsan. Ia dirawat di rumah sakit, dengan Yip Man menemani dari pagi hingga malam. Setelah kondisinya membaik, Cheung meminta Yip Man untuk berfoto bersamanya dan juga meminta Yip Man berlatih di hadapannya. Meskipun Yip Man senang menemani Cheung, ia merasa tidak nyaman dan akhirnya Cheung meminta Yip Man untuk melawan Tin Chi. Suatu malam, Yip Man dan Cheung menuju tempat latihan Tin Chi untuk menantangnya. Setelah Tin Chi menerima tantangan tersebut, mereka memulai pertarungan dengan Toya. Pertarungan berlangsung sengit hingga kedua Toya mereka patah. Mereka lalu melanjutkan pertarungan dengan pedang kupu-kupu, di mana Yip Man berhasil mengalahkan Tin Chi dan membuatnya kehilangan pedangnya. Yip Man kemudian membuang pedangnya dan bertarung dengan tangan kosong. Pada fase ini, pertarungan tampak imbang dengan masing-masing pihak saling melancarkan pukulan. Namun, Tin Chi berhasil mengenai mata kanan Yip Man, menyebabkan Yip Man kehilangan penglihatan untuk sementara. Tin Chi melancarkan beberapa pukulan, tetapi Yip Man berhasil menghindar dengan pendengarannya dan membalas dengan pukulan 1 inci tanpa melihat. Pukulan tersebut membuat Tin Chi merasakan sakit di perut dan akhirnya mengaku kalah. Tin Chi, yang memiliki sikap bijaksana, memutuskan untuk melepaskan gelarnya sebagai Grandmaster Wing Chun dan menghancurkan spanduk yang menyatakan dirinya sebagai Grandmaster. Sebelum pergi, Yip Man memberikan pesan kepada Tin Chi bahwa hal yang paling penting adalah orang-orang terdekat kita. Film berakhir dengan Yip Man duduk sendirian. Epilog film menyebutkan bahwa Cheung meninggal pada tahun 1960. Yip Man kemudian memutuskan untuk mengembangkan perguruannya, yang akhirnya berhasil menyebar ke seluruh dunia. Film pun selesai.